Bab 020. Sebagai seorang ibu yang selama ini membesarkan Nadine sendirian, Mama Mulia sampai meneteskan air mata, bersyukur karena pada akhirnya Nadine mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dia. Iya Ma, aku dan Nadine akan menikah sungguhan. Aku sudah mendaftarkan pernikahan kami agar sah. Secara hukum, Oma Zaida juga sudah memberi restu. Mama Mulia makin menangis dan Nadine segera memeluknya dengan erat. Jangan nangis dong Ma, kan aku jadi ikut sedih. Mama nangis bukan karena sedih Nat, Mama bahagia sekali, jadi nanti Mama bolehkan minta rumah kita ini direnovasi. Heis, kesal Nadine, mamanya ini masih saja memikirkan tentang rumah di saat suasana harus seperti ini. Nadine sampai tak bisa berkata apa-apa lagi, dia cukup merasa malu pada Rizal. Bukan cuma rumah yang akan direnovasi Ma, nanti aku juga akan sediakan mobil dan sopirnya, juga beberapa pelayan yang akan menemani Mama tinggal di rumah ini, jadi tidak akan merasa kesepian lagi, terang Rizal. Membuat Nadine tercengang dan Mama Mulia langsung berteriak bahagia. Dia melepas pelukan Nadine dan berganti memeluk menantu kesayangan. Rizal tersenyum lebar. Sementara Nadine bibirnya mengerucut. Sepasang suami istri itu cukup lama berada di rumah Mama Mulia, mereka juga menghabiskan waktu makan siang di sana. Lalu memutuskan untuk pulang di saat sore tiba. Kami pamit ya Ma. Rizal yang bicara. Iya sayang, hati-hati. Nat, bersikap baiklah pada suamimu, pesan Mama Mulia pula. Setelah menatap Rizal, kini dia menatap sang anak. Iya Ma, aku selalu patuh pada suamiku kok. Bener ya patuh? Tanya Rizal pula, hingga membuat Nadine mendelik pada sang suami. Nadine saat ini merasa jadi orang yang paling terpojok di antara Mama Mulia dan Rizal. Kedua orang itu seperti sedang bekerja sama untuk membuatnya tak berdaya. Ayo pergi, Maku pergi. Iya, balas Mama Mulia akhirnya. Mama Mulia dan Nadine saling melambai di ujung perpisahan mereka. Kita harus segera tiba di apartemen, ucap Rizal saat mobil mereka sudah memasuki jalan raya, bergabung dengan pengendara lain yang sudah memadati jalanan di sore hari ini. Kenapa buru-buru, memangnya ada sesuatu yang ingin Mas Rizal lakukan? Tanya Nadine pula, raut wajahnya menatap penuh keseriusan. Aku ingin melihat istriku yang jadi patuh. Maas, rengek Nadine, dia kira benar-benar ada yang serius, ternyata sang suami malah menggodanya gara-gara pembicaraan dengan Mama Mulia tadi. Rizal tertawa renyah. Lihatlah, bersama dengan Nadine dia jadi banyak tertawa seperti ini. Hampir jam 6 sore mereka baru tiba di apartemen. Nadine sudah berdegup hatinya saat melihat hari semakin malam. Wanita itu sedang mempersiapkan diri untuk melayani sang suami malam ini. Malam yang akan jadi kenangan paling bersejarah dalam kehidupan rumah tangga mereka, yaitu malam pertama. Nadine sangat yakin jika malam ini mereka berdua akan melakukannya. Diam-diam Nadine membuang nafasnya dengan gugup. Hingga saat mereka tiba di ruang tengah apartemen itu, Nadine mendengar suara yang membuatnya terkejut. Rizal hendak muntah. Mas, kamu kenapa? Tidak tahu, kok tiba-tiba mual banget ya? Wajah Rizal bahkan nampak mulai pucat, padahal beberapa saat lalu dia masih terlihat baik-baik saja. Ya ampun Mas, aku takut. Rizal berlari ke kamar mandi dan Nadine mengikuti. Sumpah, Rizal merasa saat ini perutnya sedang diaduk-aduk, tapi saat dia hendak muntah tidak ada apapun yang keluar dari mulutnya. Ayo kita ke rumah sakit. Aku akan telepon asisten Joe. Rizal menggelengkan kepalanya dengan lemah. Nadine membantunya untuk tiba di atas ranjang dan di sana Rizal pun langsung membaringkan tubuhnya. Tidak perlu pergi ke rumah sakit, telepon saja Joe untuk memanggil dokter datang ke sini.
Baiklah, pakai selimut dulu. Nadine cemas luar biasa. Oh, selama ini dia tidak pernah melihat Rizal yang sakit, jadi saat ini ketika melihat suaminya tiba-tiba tumbang Nadine jadi merasa sangat takut. Setelah menyelimuti sang suami, Nadine pun langsung menghubungi asisten Joe dan meminta untuk didatangkan seorang dokter ke apartemen. 20 menit kemudian asisten Joe datang bersama seorang dokter pria. Nadine yang sejak tadi duduk di tepi ranjang pun segera menyingkir dan memberikan kesempatan dokter itu untuk memeriksa keadaan sang suami. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tekanan darah Rizal normal, kadar gula kolesterol semuanya juga normal, Rizal juga tidak ada gejala masuk angin, cairan tubuhnya juga bagus. Tapi wajah pria ini benar-benar terlihat pucat. "Tuan Rizal, apa saat ini Anda sedang ingin memakan sesuatu?" tanya sang dokter. "Makan?" "Iya, apa ada makanan yang benar-benar ingin Anda nikmati saat ini?" Mendengar itu, tiba-tiba air liur di mulut Rizal terasa penuh. Dia jadi ingat saat Nadine makan dengan lahap. Rizal lantas menatap asisten Joe. "Ya, ada sesuatu yang ingin aku makan," ucapnya. "Katakan Tuan, saya akan mencarinya," jawab Joe, karena tatapan Rizal tertuju ke arah dia. "Belikan aku makanan yang kalau kita makan bunyinya cep-cep-cep," ucap Rizal. Joe terpaku, tidak paham ucapan tuannya itu. Sementara Nadine mendelik, tercengang melihat tingkah sang suami. Karena dia merasa, kenapa Rizal jadi seperti orang yang sedang ngidam. Sementara sang dokter hanya tersenyum. Ternyata benar, Rizal mengalami kehamilan simpatik. Istrinya yang hamil tapi Rizal yang ngidam. Apa Tuan?" tanya Joe dengan gagap. "Cep-cep-cep." Sungguh, Joe sangat bingung. Dia tidak tahu, jika dalam perintah itu terkandung dendam Rizal karena Joe pernah mencium istrinya. Rizal saat itu berada di dalam kamar sendirian. Sementara Nadine mengantarkan kepergian asisten Joe dan sang dokter. Di luar kamar tersebut sang dokter pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Rizal. Tidak ada penyakit serius, hanya saja gejalanya akan sama seperti seorang wanita yang sedang ngidam. Ketika keinginannya tidak dipenuhi maka bisa saja mualnya akan semakin parah, lalu suasana hatinya pun memburuk. Bagi Nadine kejadian seperti ini seperti tak masuk akal, dia bahkan seperti tak percaya bahwa Rizal mengalami hal aneh seperti itu. Tapi berulang kali sang dokter mengatakan bahwa hal ini memang ada di dunia medis. Biasanya terjadi karena sang suami begitu mencintai istrinya, sampai mensugesti dirinya sendiri bahwa rela merasakan sakit seperti yang dialami oleh sang istri. Mendengar itu Nadine terenyuh. Tersenyum di antara rasa haru yang ia rasakan di dalam hatinya. Dan setelah sang dokter pamit pergi kini asisten Joe pun menatap Nadine. "Sekretaris Nat, boleh aku bertanya sesuatu?" tanya Joe dengan raut wajahnya yang terlihat datar. "Apa asisten Joe? Makanan cep-cep-cep itu apa?" Nadine seketika tertawa, lalu buru-buru mengulum senyum agar tawanya tidak semakin keras, takut mengganggu istirahat sang suami. "Mangga, tapi yang tidak diiris, yang kulitnya dibuka begini lalu langsung dimakan langsung. Cep-cep-cep, hem asam, aku juga jadi mau asisten Joe," jawab Nadine pula. Saat menjelaskan seperti itu air liurnya pun sudah terasa penuh di mulut. "Baiklah, akan aku carikan, tapi lebih baik sekarang kamu dan Tuan Rizal makan malam dulu. Ini waktu sudah waktunya." Nadine tersenyum dan mengangguk. Bicara dengan asisten Joe seperti ini, dia seperti sedang bicara dengan sang kakak. "Aku pergi dulu," pamit asisten Joe dan Nadine lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Setelah menutup pintu apartemen itu, Nadine pun segera menghampiri sang suami di dalam kamar. Tapi sebelumnya dia mengambil sepiring nasi untuk makan malam Rizal.
Suaminya itu terlihat lemah sekali seolah kehabisan seluruh tenaganya, jangankan untuk berjalan untuk bicara saja rasanya begitu tak bertenaga. Mas kamu makan dulu ya, sedikit saja tidak apa-apa, tapi harus makan dulu. Nadine duduk di tepi ranjang. Rizal menggeleng. Aku mual sayang, tidak mau makan apapun, aku ingin makan seperti yang memilikmu kemarin. Ia tunggu sebentar, asisten Joe masih membelinya. Jauhkan piring nasi itu, aku jadi semakin mual mencium aromanya. Nadine sesaat tercengang, apa yang dilakukan oleh suaminya saat ini persis sekali seperti apa yang dialaminya ketika di awal-awal kehamilan, ketika mengalami morning sickness. Baiklah, aku letakkan di dapur lagi saja, ucap Nadine. Tak berselang lama kemudian, Nadine pun kembali masuk ke dalam kamar. Dia melirik jam yang menunjukkan pukul 7 malam. Untunglah mereka berdua tadi sore sudah mandi di rumah Mama Mulia, jadi kini mereka tidak perlu lagi menyentuh air. Mas, kamu maunya apa? Pucat banget ih, ucap Nadine, dengan raut wajah yang bersedih. Kalau Rizal yang sakit begini dia jadi bingung. Tidak mau apa-apa Nat, maunya cuma cep-cep-cep. Tidak mau minum susuku. Mau, balas Rizal dengan manja. Nadine tersenyum lebar. Sebelum dia ikut naik ke atas ranjang, Nadine pun berlari ke arah pintu dan mengunci pintu kamar tersebut. Bisa bahaya kalau mereka sedang bermesraan dan tiba-tiba asisten Joe datang. Nadine akan merasa sangat malu jika itu terjadi. Sedikit tergesa akhirnya Nadine naik ke atas ranjang, memposisikan diri seperti seorang ibu yang ingin menyusui anaknya. Biar aku sendiri yang buka bajumu sayang, ucap Rizal, dia mulai ada sedikit tenaga untuk bisa bergerak dari tidurnya. Menarik resleting panjang yang ada di punggung Nadine dan menurunkan gaun tersebut hingga tiba di perut. Melepas pengait bra hingga membuat kedua dada itu terpampang nyata di hadapannya. Ternyata melihat dada ini membuat Rizal tidak mual lagi, dia bahkan sangat berselera untuk segera menyantapnya. Hap, lenguh Nadine. Tapi sepertinya malam ini mereka memang belum diizinkan untuk melakukan malam pertama. Karena baru beberapa saat saling menikmati sentuhan satu sama lain tiba-tiba ponsel milik Perintah berdering. Yang berbunyi di antara suara desahan merdu milik Nadine. Ah mas, ada telepon. Biarkan saja sayang. Bagaimana jika itu asisten Joe? Biarkan saja. Bagaimana kalau Oma? Rizal terdiam. Mengangkat wajah hingga tidak bersemayam di dada sang istri. Rizal lantas menjangkau ponselnya sendiri yang ada di meja nakas samping tempat tidur itu melihat siapa yang menelpon dan mengganggu aktivitas malam mereka. Dan ternyata benar panggilan telepon itu adalah panggilan dari Oma Zaida. Astaga nenek-nenek ini, sepertinya dia mulai berambisi untuk mengganggu rumah tangga kita, gerutu Rizal. Namun Nadine dengan cepat mencubit lengan sang suami. Jangan bicara begitu, kalau bukan karena Oma Zaida kamu tidak mungkin jadi orang sukses begini. Cepat angkat teleponnya. Rizal menatap tajam sang istri, malah membela Oma Zaida pikirnya. Rizal lantas menjawab panggilan telepon itu, tapi dia tidak membiarkan Nadine untuk memakai bajunya. Salah satu tangan Rizal memang memegang ponsel dan tangan yang lainnya lagi masih terus meremas dua gundukan sintal itu. Bahkan memilin ujungnya hingga membuat Nadine menganga merasa nikmat. Nadine sekuat tenaga menahan diri agar tidak mendesah. Kenapa Oma? Oma dalam perjalanan menuju apartemenmu, kamu di apartemen kan? Tidak, aku dan Nadine sedang di luar. Kalau begitu cepat pulang. Biar waktu Oma tiba kamu dan Nadine sudah ada di apartemen. Malas Oma, kami berdua pergi jauh, bulan madu. Astaga Rizal. Tunggu dulu, itu di depan sana sepertinya ada asisten Joe.
Rizal mendelik, sementara Oma Zaida benar-benar melihat asisten Joe di pinggir jalan itu, membeli buat di toko pinggir jalan. Oma Zaida lantas menghentikan mobilnya dan membuka jendela kaca. Dari dalam mobil itu dia pun memanggil asisten Joe. Panggilan teleponnya dengan Rizal pun masih terhubung hingga kini. Asisten Joe, Oma juga mau dong mangga itu, belikan 2 kilo ya. Itu kamu beli kok banyak banget, buat siapa? Selamat malam Oma, ini untuk Tuan Rizal dan Sekretaris Nat, mereka sedang menunggu di apartemen. Heh. Mendengar penjelasan asisten Joe itu Oma Zaida geram sekali, berani-beraninya Rizal membohongi dia dan mengatakan bahwa saat ini sedang berada di luar. Dasar cucu kurang ajar. Oma datang sekarang juga. Oma juga akan menginap. Kesal Oma Zaida, bicara dengan sedikit berteriak pada sambungan teleponnya dengan sang cucu. Rizal tak kuasa untuk membantah, karena dia pun mendengar apa yang diucapkan oleh asisten Joe. Pria tampan dan rupawan itu pun hanya bisa membuang nafasnya dengan kecewa, lalu mengakhiri panggilan teleponnya dengan sang Oma. Kenapa Mas? Tanya Nadine yang masih berada dalam kuasa Rizal. Dia tidur terlentang dan 2 dadanya dimainkan. Oma mau datang ke sini. Apa? Pekik Nadine, dia buru-buru bangun. Kalau begitu jangan begini, mana braku tadi? Masih di jalan sayang, kamu masih bisa menyusui aku sebentar saja. Rizal lantas melepas semua baju sang istri, bahkan melepas pula celana dalamnya hingga Nadine polos dan sangat seksi. Lalu menarik sang istri agar duduk di atas pangkuannya, dia bersandar di kepala ranjang. Tak lupa melepas resleting celana untuk memberi. Sabar sayang, setelah ini semua kita akan benar-benar melewati malam yang panas, ucap Rizal, bicara tepat di telinga sang istri, hingga membuat Nadine jadi semakin meremang. Nadine seperti sedang mendapatkan karma, dulu dia selalu menolak semua sentuhan Rizal, selalu mengulur waktu di saat Rizal ingin mengajaknya menyatu. Dan sekarang di saat Nadine benar-benar menginginkannya, selalu saja ada halangan yang membuat mereka tak bisa menikmati malam pertama. Nadine menggesek semakin kuat sampai akhirnya dia mendapatkan pelepasan sendirian, sementara milik Rizal masih tegak menantang. Tapi bel apartemen mereka sudah berbunyi. Nadine buru-buru bangkit dan memakai baju, mereka berdua persis seperti baru saja digerebek. Nadine bahkan tidak memakai celana dalamnya dan segera berlari keluar untuk membuka pintu. Rizal tertawa melihat kelakuan istrinya itu, dan semakin tertawa saat melihat celana dalam Nadine masih tergeletak di atas ranjang. Astaga, istriku, gumam Rizal. Dia pun ikut turun dari atas ranjang dan keluar. Ikut menyambut kedatangan Oma Zaida dan asisten Joe sekaligus. Kamu abis apa? Rambutmu acak-acakan begitu? Tanya Oma Zaida pada Nadine. Tidak usah sok polos deh Oma, namanya juga pengantin baru dapat restu, seloroh Rizal, Nadine mendelik, sementara Oma Zaida menggaruk kepalanya frustasi. Sementara asisten Joe hanya diam dengan raut wajahnya yang datar, tanpa ada ekspresi apapun. Dia benar-benar konsisten pada citranya yang sebagai pria dingin. Kini semua orang pun sudah duduk di meja makan dapur. Nadine menyajikan mangga itu di atas meja. Rizal tersenyum, lega sekali saat sang asisten membeli buah yang tepat. Padahal nama Cep adalah nama yang aneh. Rizal tidak tahu jika sebelumnya Joe sudah bertanya kepada Nadine apa itu buah Cep. Nadine, Oma Zaida dan Rizal sudah memegang satu-satu buah mangga, sementara asisten Joe hanya melihat. Kamu tidak mau Joe? Tanya Rizal. Tidak tuan, itu pasti sangat asam, jawabnya dengan tubuh yang sedikit bergidik. Hanya membayangkannya saja asisten Joe sudah tidak mampu untuk memakan buah mangga itu.
Di antara mereka berempat, asisten Joe adalah orang yang paling tersiksa di sana, karena kini dia jadi ingin muntah ketika melihat ketiga orang itu begitu menikmati mangga yang terlihat sangat masam. Batin Joe. Jam 9 malam akhirnya Joe bisa mengakhiri semua penderitaannya karena saat itu dia pamit untuk pulang. Malam ini Oma akan menginap di sini, ucap Oma Zaida, setelah menghabiskan cukup banyak waktu di dapur. Saat ini mereka berkata duduk di ruang tengah. Sementara di depan sana televisi sudah menyala.